Nah, kita akan lihat PowerPoint yang berikut ini ya. Saya punya judul bagaimana kita mengubah keterbatasan menjadi kemenangan. Karena seringkali kalau kita dengar satu tema lebih dari pemenang, kita langsung kayak kerupuk yang melempem itu kelepok. Modalnya aku untuk jadi pemenang apa? Kelemahanku banyak, gitu ya. Kita seringkali langsung kelepok gitu ya, langsung kerat gitu ya, langsung menciut gitu ya. Karena kita membayangkan terus untuk jadi pemenang tuh modalnya apa? Aku nih lo penuh keterbatasan, aku nih lo penuh dengan kelemahan. Kita akan melihat dalam beberapa menit ke depan ini bagaimana kalau kita itu merasa seperti orang-orang yang gak punya modal untuk menang. Karena yang dilihat dalam diri kita adalah kelemahan demi kelemahan. Karena kalau membahas lebih dari pemenang, wah, kuncinya untuk jadi pemenang tuh banyak sekali ya, bisa puluhan mungkin ya. Tapi saya cuma mau ngebahas satu poin ini saja. Bagaimana cara kita mengubah kelemahan-kelemahan kita menjadi satu kekuatan untuk kita bisa lebih dari pemenang. Baik, kita akan berdoa sekali lagi. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Buka hati kami untuk berkata ya kepada firman-Mu. Hati yang haus, telinga yang dengar-dengaran, telinga seorang murid. Terus Tuhan berikan untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu. Mari bekerja ya Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Baik, yang pertama, next. Kita akan lihat apakah sebelum ini, apakah umur itu menjadi keterbatasan kita untuk kita lebih dari pemenang? Ada yang berkata, aduh Bu Kris, umurku sudah terlalu tua ya. Mungkin ada bapak ibu di sini yang rambutnya udah mulai putih, termasuk saya rambutnya udah mulai putih. 2 tahun lagi saya sudah setengah abad ya kan. Udah umur 50 tahun ya, 2 tahun lagi. Ya udah ketahuan kan umur saya berapa? Aduh Bu Grace, rambut saya udah putih. Atau mungkin ada yang berkata, Bu Grace saya yang paling muda di sini. Kita akan lihat, next. Nah, Abraham itu sudah umur 100 tahun baru memperanakkan Ishak. Apakah ada kata terlalu tua buat Abraham? Umur 75 tahun baru dia dapat janji Tuhan untuk dia jadi bapak bagi banyak orang. Di umur 100 baru Ishak itu lahir. Nunggunya berapa tahun? 25 tahun. Maka di sini kalau Anda belum lebih tua daripada Abraham, belum lebih tua dari 100 tahun, Anda gak usah jadi satu pengeluhan dalam diri. Ya aku udah terlalu tua, bagaimana mungkin Tuhan bisa pakai aku? Suatu saat ketika saya upload di Facebook satu status saya, tiba-tiba kakak saya kandung di Malang itu komen, iya dia bilang gitu. Aku nih kadang udah merasa badanku ini udah, usiaku udah 50 katanya, dia 3 tahun lebih tua dari saya. Usiaku udah 50 katanya gitu. Badanku rasanya udah kayak gak muda lagi, dia bilang gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, Musa itu jadi pemimpin Israel, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir baru umur 80 ya. Tidak ada kata terlalu tua bagi kita. Jangan jadikan usia kita itu suatu alasan untuk kita nggak lebih dari pemenang. Amin. Bagaimana kalau terlalu muda? Next. Yosia, Raja Yosia jadi raja di usia berapa tahun? Dia dipakai Tuhan untuk merestorasi bangsa. Dia jadi raja masih imut-imut umur 8 tahun tuh, kalau zaman sekarang masih kelas 2 SD loh. Dia udah jadi raja, temennya main layang-layang, dia sudah rapat kenegaraan. Temennya main kelereng, dia sudah memimpin para menteri untuk bagaimana mengambil kebijakan atas bangsa kita. Keren ya. 8 tahun. Mungkin Anda di sini ada yang berkata, Bu Grace, akulah yang paling muda di sini. Enggak, Masya Allah. Ya kan? Enggak, Masya Allah, ya kan? Ubah keterbatasan kita, umur tidak menjadi masalah buat kita. Kita bisa lebih dari pemenang. Yosia adalah raja yang dicatat dalam sepanjang umur hidupnya. Dia melakukan restorasi bangsa. Di zaman dialah itu kitab Taurat Tuhan ditemukan, dibacakan kembali, dan dia mengoyakkan jubahnya, mengoyakkan bajunya sebagai seorang raja untuk dia
merasa menyesal kenapa bangsa Israel membelakangi Tuhan. Wow, jangan jadikan kemudahan kita suatu alasan untuk kita tidak bisa lebih dari pemenang. Jangan jadikan rambut kita yang putih satu alasan untuk kita tidak lebih dari pemenang. Tuhan bisa pakai walaupun kita udah tua, kita masih muda, Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Next. Apakah nama menjadi keterbatasan Anda? Ya, nama saya Susan Grace Hadasa Sumilat Widiono ya. Widiono setelah saya menikah karena nama suami saya Widiono. Tapi waktu kecil karena saya nggak bisa bilang Grace gitu kan susah ya. Namanya siapa? Grace gitu kan susah ya, namanya anak kecil ya, masih cedal lah. Saya bikin nama sendiri kalau ditanya sama tetangga, namanya siapa? Saya bilang nama saya Gigut gitu. Lalu mama saya itu waktu beli rujak cingur itu ketemu tetangga saya ditanya, itu anaknya kok lucu banget yang ceriwis itu siapa namanya? Grace. Oh, dia bilang ke kami namanya Gigut tuh. Sejak saat itu seluruh keluarga saya panggil saya Gigut saja. Saya punya trauma tersendiri ternyata dengan nama itu. Tapi sekarang setelah saya dipulihkan Tuhan tidak masalah. Gigut tuh G-nya singkatan J, Grace. Good-nya itu baik, Grace orang yang baik. Saya dipulihkan waktu ikut wanita bijak. Tiba-tiba Roh Kudus kasih tahu dalam hati saya, aku selalu memanggil kamu dengan namamu. Itu kan ada ayatnya. Yesaya atau Yeremia saya lupa. Tuhan berkata, aku memanggil kamu dengan namamu sejak di dalam perut ibumu. Apakah nama menjadi masalah atau keterbatasan buat hidup kita sehingga kita menjadikan itu alasan untuk kita nggak bisa menang? Next. Yakub itu waktu lahir dia memegang tumitnya kakaknya, sehingga dia dikasih nama Yakub yang artinya penipu. Dari kecil coba Anda senang nggak kalau dikasih nama penipu? Hei, tukang tipu, sini kamu. Penipu, sini penipu. Enak nggak di telinga kita rasanya? Nggak enak ya. Gara-gara dikasih nama Yakub yang artinya penipu, beneran dia jadi penipu. Dia nipu papanya, dia nipu kakaknya, dia mengakal-akalin kakaknya. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Betel, hidupnya 180 derajat berubah. 20 tahun dia ikut sama Laban, pamannya yang sekaligus adalah mertuanya. Dia nggak pernah menipu, malah dia ditipu. Hari pengantinnya harusnya pengantinnya B, dikasih pengantinnya yang A, ya kan? Harusnya dia nikah sama siapa itu? Rahel ya, dia dikasihnya Lea. Loh, gimana sih? Terus sempat sama Laban upahnya diubah-ubah 10 kali. Upahmu yang bulan ini belang-belang, bulan depan diganti lagi yang coreng-coreng, bulan depan diganti lagi yang bolang-belonteng. Berubah-ubah 10 kali, bayangkan saudara. Dia ditipu melulu, tapi hidupnya mengalami perubahan. Apakah nama menjadi masalah buat hidup kita? Kalau suami saya pernah nanya ke anak saya, Dito, kamu itu merasa bangga nggak sama nama yang papa mama berikan kepadamu? Bangga, Pak. Ada satu nama nggak yang membuat kamu kayak struggle gitu, merasa kayak aku nggak suka sama nama ini? Nggak ada, Pak. Aku suka semua nama yang papa mama kasih. Wow, tapi nggak semua kita seperti itu ya. Kadang-kadang kita merasa gimana aku lebih dari pemenang, namaku aja aneh kayak begini, papa mamaku nggak punya visi kasih nama aku yang nggak berarti kayak gini, gitu ya. Yang artinya nggak terlalu spektakuler, gitu ya. Bahkan ada orang kasih nama anaknya tuh Cikra. Orang desa yang mungkin kurang berpendidikan, mohon maaf ya, saya nggak menghina orang berpendidikan, cuma kadang-kadang kasih nama anak nggak pakai visi, anaknya dikasih nama Cikra, ya kan? Pada umumnya orang tua kasih nama anak yang baik, tapi terbukti di Alkitab ada anak dikasih nama Yakub yang artinya penipu. Yakub dipakai Tuhan di hari tuanya memberkati 12 suku Israel, 12 cikal bakal suku Israel. Jangan jadikan nama suatu alasan untuk kita tidak bisa lebih dari pemenang. Yakub yang arti namanya penipu diubah Tuhan menjadi Israel. Israel artinya pemenang, pangeran. Menang gak harus dengan cara menipu. Halo. Kalau kita punya arti nama yang buruk, kesempatan waktu kita baptis, minta nama baptis sama Tuhan, nama yang keren. Seumur sisa hidup kita pakai nama baptis aja. Gitu ya.
solusi ya, saya kasih solusi ya. Buat Anda yang gak puas dengan nama Anda karena mungkin orang tua Anda gak punya visi, ambil nama baptis. Ketika Anda dibaptis, kesempatan kita ambil satu nama yang ilahi untuk hidup ini. Next. Apakah fisik menjadi keterbatasan Anda? Bu Grace, aku gak bisa lebih dari pemenang karena aku nih lo pesek. Aku nih lo sering dibilang orang sipit gitu. Aku nih sering dibilang orang WBI, wanita berbobot Indonesia. Atau WBI, wanita berat Indonesia. Bu Grace, aku nih berat, gerombolan si berat, Bu Grace. Gak apa-apa saudara. Jangan jadikan fisik kita satu alasan untuk kita tidak bisa lebih dari pemenang. Emangnya Tuhan hanya memakai orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang keren, orang yang manis, orang yang langsing. Apakah orang-orang langsung kayak saya itu tidak bisa pakai? Next kita lihat. Ada di Alkitab dinamakan seorang bernama Lea. Lea dikatakan matanya tidak berseri. Kita nggak tahu ya, mata tidak berseri itu seperti apa yang dimaksud Alkitab. Apakah dia itu matanya sayu kayak gini loh saudara? Kayak mau ngantuk gitu loh saudara. Dia udah melek, semelek-meleknya udah melotot gini, tetap hasilnya ngantuk gini saudara. Ada kan orang-orang yang matanya sayu kayak dia kesannya selalu ngantuk. Padahal enggak, dia nggak lagi ngantuk, memang matanya begitu gitu kan. Lea dikatakan di Alkitab matanya tidak berseri. Tapi suku Yehuda turunnya dari Lea, bukan dari Rahel, dari Lea. Yang mendapat pekuburan di dalam keluarganya Abraham, Ishak dan Yakub siapa? Lea. Yang dicatat kematiannya siapa? Lea. Kalau Ribka nggak dicatat kematiannya, dikubur di mana juga nggak dicatat. Yang menurunkan suku Yehuda siapa? Lea. Padahal apa? Matanya ngantuk. Matanya nggak berseri. Jangan jadikan fisik membuat kita minder lalu kita nggak bisa lebih dari pemenang. Jangan biarkan keterbatasan fisik membuat kita ini seolah-olah jadi pecundang. Kita ini seolah-olah melegalitas diri kita sendiri. Gak apa-apa aku jadi orang kalah, gak apa-apa aku gak lebih dari pemenang, gak apa-apa aku gak jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Salah sendiri, Tuhan kok ciptain aku dengan fisik seperti ini. Salah saudara. Fisik ini cuma casing. Halo. Tapi bukan berarti Anda ke gereja pakai daster ya, kan Bu Grace fisik cuma casing, jadi dasteran gak apa-apa. Bukan kayak gitu ya. Tuhan memandang hati, tapi tetap manusia memandang rupa. Ayat itu gak bisa dipotong hanya Tuhan memandang hati, titik. Tuh, manusia memandang rupa, tetapi Tuhan memandang hati. Artinya ada kata tetapi, itu kita harus lebih mementingkan inner beauty daripada outer. Tetapi selama manusia itu memandang rupa, outer beauty juga penting. Coba kalau saya khotbah di sini 10 kali bajunya sama terus, Anda pasti Bu Grace itu lagi bajunya. Ya Bu Grace sudah hafal, kalungnya itu lagi. Kenapa saudara? Outer beauty juga penting, tetapi perhatikan, jangan jadikan outer beauty atau penampilan fisik kita suatu halangan untuk kita lebih dari pemenang. Tuhan tetap pakai Lea tuh walaupun matanya nggak berseri-seri, sayu alias ngantuk alias. Tuhan tetap pakai hidupnya. Next, kita lihat siapa? Sakeus. Sakeus juga seorang yang pendek, tapi dikatakan Yesus mampir di rumahnya. Dikatakan pertobatannya Sakeus dirasakan oleh seluruh kota Yeriko. Anda coba bisa bayangkan, Sakeus yang tadinya memeras orang dengan bea cukai, Sakeus itu mengembalikan uang orang-orang yang dia peras dan dia bagikan uangnya ke orang miskin. Kalau seorang ahli Alkitab itu menghitung kekayaan Sakeus, bisa diperkirakan sejak saat itu Sakeus sudah bukan orang kaya lagi. Sejak dia berjumpa dengan Yesus, dia orang biasa. Karena apa? Dia kembalikan hak masyarakat yang selama ini dia rampas. Bahkan berapa kali lipat. Berarti pertobatan Sakeus dirasakan oleh seluruh penduduk kota Yeriko. Mungkin kalau penduduk kota Yeriko pergi ke pasar, saya bayangkan ya, mereka ngobrol. Kemarin Sakeus ke rumahku. Oh iya, kemarin juga Sakeus ke rumahku. Dia kok sekarang jadi berubah ya.
ya, sejak kapan sih dia kayak gitu? Ya, kayaknya aku menandai sejak Yesus datang ke rumahnya. Sejak dia berjumpa dengan Yesus, bener loh, serius, dikembalikan 5 kali lipat. Iya, punya aku juga. Kalau kamu, aku juga. Orang pendek seperti Sakeus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi lebih dari pemenang. Kependekan daripada tubuhnya si cebol ini tidak menjadi keterbatasan untuk dia memberkati seluruh kota dengan pertobatannya. Tidak menjadi satu hambatan untuk dia menjadi terang atas seluruh kota setelah dia berjumpa dengan Yesus. Hai Anda yang gemuk, hai mungkin Anda yang jerawatan, hai mungkin Anda yang merasa hidungnya mancung ke dalam, hai mungkin Anda yang merasa bibirku kok memble, hai Anda yang merasa pipiku kok cabi. Masya Allah, ya kan saudara? Kita bisa lebih dari pemenang. Tuhan bisa pakai hidup kita. Kita bisa jadi terang atas kota ini. Gak peduli apakah kita jerawatan, apakah mata kita sipit, ataukah rambut kita kriwil, ataukah kaki kita itu bentuk X atau bentuk Y atau bentuk apa saja. Saudara, percayalah, Tuhan itu gak ingin fisik kita itu jadi hambatan. Tuhan itu menciptakan kita tuh unik. Kita gak perlu ingin seperti orang lain. Bu Grace, aku kok kepengen seperti dia, itu kulitnya mulus gitu. Kalau kulit Anda bertukar-tukaran, dia pakai kulitnya aku pakai kulitnya dia, gak cocok. Tuhan tuh udah tahu gak cocok. Ya, saya pernah rambut saya itu saya rebonding keriting papan tuh loh saudara, bener-bener lurus gitu ya. Tapi gak berhasil, cuma bertahan 2 hari. Hari ketiga keriting lagi, ngombak lagi gitu. Pertama kali itu orang-orang kaget dia saya. Mereka bilang, gak cocok Grace, gak cocok. Emang iya bener gak cocok gitu. Saya mah cocoknya begini ya. Karena saya wanita berat Indonesia, maka cocoknya rambut saya mengombak ya. Kalau rambut saya lurus itu aneh rasanya. Nanti Anda jadi manggil saya, Bu, mau kenalan. Padahal saya adalah Ibu Grace yang Anda kenal ya kan. Bu, kenalan lagi. Next kita lihat. Apakah masa lalu menjadi keterbatasan Anda? Banyak di antara kita masa lalu jadi masalah. Wah Bu Grace, masa laluku negatif, masa laluku suram, masa laluku gelap. Bukan abu-abu lagi tapi hitam pekat Bu Grace. Gak masalah saudara. Coba kita lihat masa lalu sekelam apa yang ada pada tokoh-tokoh ini. Next. Musa. Jangan heran ya, Musa itu dipakai Tuhan luar biasa. Deng, laut terbelah. Deng, mana turun. Deng, pokoknya Musa. Deng, air lalu turun. Bukit batu, celah bukit batu mengeluarkan air, bla bla bla. Udah jangan ditanya teh soal Musa, bagaimana Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Tapi masa lalunya, halo, seorang pembunuh. Dia pernah membunuh orang loh, Musa ini. Halo, apakah ada di antara kita yang pernah jadi pembunuh? Bunuh orang jelas sih nggak pernah. Tapi ketika kita membenci seseorang, di dalam perjanjian baru dikatakan sama dengan pembunuh. Jadi kalau kita pernah nggak mengampuni orang, masa-masa itu full kita jadi pembunuh. Gimana caranya membunuh? Membunuh potensi orang, membunuh nama baik orang dengan cara memfitnah, membunuh kesempatan, menutup kesempatan orang-orang. Banyak yang bisa kita lakukan kalau kita itu membenci seseorang. Pada saat kita membenci seseorang, di saat yang sama kita sebenarnya adalah pembunuh. Saya cuma nggak siapkan ayatnya, itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Masa lalu kita nggak bagus-bagusan ya, saudara. Coba kalau Anda tanya, Bu Grace masa lalunya seperti apa? Menjijikkan, saudara. Benar. Rasanya mual kalau mau ingat itu ya. Saya tuh jago pacaran sejak SMP. Tapi ada yang dalam hati, Bu Grace kalau aku sejak SD. Saya marah, saudara. Saya jago pacaran, saudara. Kenapa? Kurang kasih sayang ayah. Sehingga karena saya kurang kasih sayang ayah, saya itu larinya ke pacaran. Bandel, saudara. Itu bandel banget. Kalau nggak ditangkap Tuhan, saya pasti sudah tidak berada di tempat ini. Saya pasti sudah berada di tempat yang sunyi. Sunyi karena apa?
dimanapun keramaian berada, hati saya tetap sepi karena nggak punya Tuhan. Saudara, jangan tanya masa lalu saya deh, malu saya mau cerita itu. Parah pokoknya masa lalu saya. Saya masuk dalam pernikahan, dalam kekudusan, itu sudah benar-benar ajaib. Saya bisa menikah diberkati dalam keadaan kudus, itu benar-benar mujizat, saudara. Itu udah rekor gitu dalam hidup saya, saudara. Beneran. Saya bandel sekali dulu. Bersyukur sekali mama saya sejak kecil selalu bilang, kamu berdua ya, saya sama kakak saya perempuan harus jaga kekudusan. Kalau nggak jaga kekudusan, pernikahanmu besok nggak diberkati Tuhan loh. Wih, saya ingat terus sampai saya dewasa, saudara. Padahal mama saya udah meninggal, nasihatnya terus terngiang-ngiang. Puji Tuhan, saudara, saya menikah itu dalam kekudusan, puji Tuhan. Tapi nggak mudah untuk itu, saudara. Karena ya itu tadi loh, masa lalu. Ya, saudara. Jangan jadikan masa lalu itu satu hambatan untuk kita lebih dari pemenang. Datang kepada Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan, aku mau tinggalkan masa laluku. Aku menatap ke masa depan, satu hari depan yang penuh harapan yang Tuhan siapkan. Aku siap Tuhan pakai, aku gak mau menengok ke belakang. Aku mau berlari-lari kepada tujuan yang Tuhan sudah siapkan mahkota di hadapanku. Paulus kalau dipikir-pikir masa lalunya parah, dia juga pembantai umat Tuhan. Stefanus adalah martir pertama, itu dibunuh di depan matanya. Bajunya ditaruh di depan kakinya. Baju orang-orang itu. Luar biasa kan? Next, kita lihat. Rasul Paulus juga seorang pembunuh, baru saya bilang. Tetapi dia dipakai Tuhan menjadi penulis banyak kitab di dalam Alkitab kita. Alkitab Perjanjian Baru, surat-surat Paulus banyak sekali ya. Mungkin surat-suratnya Rasul Paulus itu lebih kurang 60-70% dari Perjanjian Baru yang kita baca. Wow, seorang pembunuh bisa jadi penulis kitab suci. Keren kan? Makanya ada jalan gini, aduh Bu Kris, gak mungkin Tuhan pakai aku, gak mungkin aku lebih dari pemenang. Aku hidupku udah terpuruk, Bu Kris, masa laluku udah parah. Aku ini benar-benar bukan hanya wanita berat Indonesia, aku gerombolan si berat beneran Bu Kris. Maksudnya masuk penjara gitu loh. Ya bajunya loreng-loreng ya, gerombolan si berat ya, saudara. Benar, gak masalah, saudara. Jangan jadikan masa lalu kita itu satu alasan untuk kita jadi pecundang. Tapi kita harus lebih dari pemenang. Tinggalkan masa lalu, pandang ke depan, fokus kepada Yesus, berlari kepada tujuan, cari destiny ilahi Tuhan dalam hidup kita seperti apa, maju terus. Saudara, saya kalau melihat ke masa lalu saya, bagaimana karakter saya, bagaimana sifat-sifat saya kadang-kadang dipertemukan Tuhan dalam pelayanan kepada orang yang sama, yang pernah bersentuhan hidup dengan masa lalu saya kadang malu sendiri, saudara. Wih, aku dulu pernah marah-marah sama dia, sekarang di YouTube dia mewawancarai aku, aduh malu banget gitu loh, saudara. Tapi maju terus, jalan terus, karena kalau kita menunggu kita jadi sempurna, baru kita mau melayani Tuhan, sampai mati juga gak akan kesampaian. Kalau kita nunggu kita sempurna dulu, baru kita mau lebih dari pemenang, sampai mati juga gak kesampaian. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, nunggu hidup kita suci dulu 100%, gak akan kita pernah datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kalau iblis ngasih intimidasi, gak usah berdoa, percuma, kamu di hadapan Tuhan itu kayak gombal, hidupmu itu sampah, kamu tuh hidupmu itu gak layak, jadi kamu gak usah kayak gitu. Bilang, iblis stop ya, dosaku sudah diampuni Tuhan, aku sudah dipulihkan, aku mau melayani Tuhan. Itu semua masa lalu ya. Kasih tahu sama iblis, karena dia suka menuduh, dia suka ngorek-ngorek masa lalu kita, dia suka membuat kita merasa nggak bisa move on hanya gara-gara trauma di masa lalu kita. Yosua itu juga seorang yang trauma. Kita akan baca 1 Tawarik. Akhirnya baca Alkitab juga ya. 1 Tawarik, coba saya tadi lupa alamatnya. 1 Tawarik 7 ayat 20 ya. Kita perhatikan 1 Tawarik 7 ayat 20. Keturunan Efraim ialah Sutela, dan anak-anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat,
dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Sabat, dan anak orang ini ialah Sutela, kemudian Eser dan Ela. Jadi anaknya siapa ini? Mereka semua anak cucunya siapa? Efraim. Berapa keturunan? Sutela anaknya, cucunya Beret, cicitnya Tahat, anaknya cicitnya Elada, cucunya cicitnya Tahat lagi namanya sama. Terus anaknya cucunya ya Sabat. Terus punya anak lagi Sutela, Eser dan Ela itu 3 bersaudara. Jadi berapa keturunan? 7. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad. Gadnya pakai D atau T? T. Gadnya T ini bukan Gad suku Israel, tapi Gad penduduk asli Kanaan yang lahir di negeri itu sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Jadi anak cucunya Efraim merampas ternaknya orang Gad, lalu sama orang Gad 7 keturunan ditumpas semuanya. Perhatikan ayat 22. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu. Umur berapa tuh Efraim tuh? Saya perkirakan umurnya Efraim ada 161 tahun. Ini prediksi saya. Saya hitung seolah-olah setiap orang umur 20 tahun nikah, umur 20 tahun nikah gitu kan. Satu generasi kan dihitung 20 tahun kalau menurut saya ya, menurut penafsiran saya. Lalu mengandunglah perempuan itu, berarti istri Efraim kalau jaraknya 10 tahun seperti Abraham dan Sarah, kira-kira umurnya 151 tahun pada saat itu. Dan melahirkan seorang anak laki-laki, ia menamai Beria sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Dan seterusnya sampai kita baca ya, anak perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refa, lalu Resep. Anak orang ini ialah Tela, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Yosua ini siapa? Yosua bin Nun yang memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Jadi nenek moyangnya Yosua bin Nun Efraim ini pernah 7 keturunan ditumpas oleh orang Gad, lalu mereka membangun dinasti baru. Bagaimana mungkin umur 161 lebih kurang dan 151 lebih kurang bisa menurunkan dinasti yang baru? Karena doa berkat daripada Yakub kepada suku Efraim kepada Yusuf, salah satunya adalah berkat buah dada dan kandungan. Oleh karena itu gak heran kemungkinan Efraim sudah tua, kemungkinan istrinya juga sudah menopause. Bagaimana mungkin mereka bisa menurunkan dinasti yang baru setelah 7 keturunan? Karena Tuhan memberkati buah dada dan kandungannya, sehingga asinya tetap bisa keluar, kandungannya nggak kering. Sudah 7 keturunan tuh usianya berapa? Zaman sekarang aja orang umur 70 belum tentu punya cucu kok. Ini sudah 7 keturunan, bayangin ya kan? Bayangin usianya berapa itu? Yosua adalah produk trauma. Kembali ke PowerPoint kita. Kenapa? Nenek moyangnya pernah hampir punah. Kalau nggak pertolongan Tuhan berkat buah dada dan kandungan, nggak mungkin Yosua bin Nun itu lahir sebagai lebih kurang keturunan ke-8. Kita nggak punya waktu menghitung lagi. Kalau saya ingat Yosua bin Nun ini keturunan ke-8 dari dinasti yang baru. Nenek moyangnya dia itu pernah hampir punah. Makanya jangan heran kalau dalam Yosua 1 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Tidak ada seorang pun bertahan menghadapi engkau. Tanah yang diinjak kakimu akan kuberikan kepadamu. Oleh karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang ngomong itu tidak cuma Tuhan, Musa juga ngomong gitu sama Yosua, bangsa Israel juga ngomong gitu lagi sama Yosua. Karena apa? Produk trauma. Halo, jangan jadikan trauma masa lalu menghambat kita untuk kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Yosua orang yang trauma bisa dipakai Tuhan menjadi penakluk. Suku Gad yang di Kanaan itu membuat dia kayak, aduh, masuk Kanaan. Nanti kalau sukuku, tidak cuma sukuku, kalau seluruh bangsaku mati ditumpas, kita kalah sama orang Kanaan, gimana? Trauma, saudara. Percayalah. Justru ketika kita trauma,
kepada hal-hal yang membuat kita trauma itu berulang-ulang sampai kita tuh lulus. Buktinya, Yosua adalah orang yang dipilih oleh Musa untuk memimpin melawan suku Amalek 3 bulan baru keluar dari Mesir. Yosua adalah orang yang dipilih oleh Musa menjadi abdinya. Yosua adalah orang yang memimpin peperangan. Yosua adalah orang salah satu dari 12 pengintai yang harus masuk ke tanah Kanaan. Apakah dia termasuk di 10 orang yang gemetar? Enggak. Dia termasuk di antara 2 orang, dia dan Kaleb, yang beriman. Jangan jadikan trauma masa lalu kita sebagai hambatan untuk kita lebih dari pemenang. Halo. Tinggalkan trauma di masa lalu. Minta Tuhan sembuhkan luka-luka hati kita. Trauma jangan menjadikan satu momok untuk kita maju melangkah ke depan. Jangan membuat kita itu gagal move on. Next. Apakah perlakuan tidak adil menjadi keterbatasan Anda? Aku diperlakukan gak adil. Aku ditolak. Aku tidak disayang orang tua. Aku ditinggalkan orang. Bla 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 bla. Next, kita lihat Yusuf. Wow, dia dibully loh sama keluarganya. Dia diperlakukan gak adil loh sama kakak-kakaknya. Dia gak cuma dijual, dia direncanakan untuk dibunuh. Untungnya pembunuhan itu gak jadi, akhirnya dia dijual. Tetapi dia menjadi pahlawan bagi keluarganya. Halo, kalau kita diperlakukan tidak adil, maju terus. Kita diperlakukan gak adil, gak masalah. Kita punya Tuhan yang adil. Ya saudara, next. Apakah emosi menjadi keterbatasan Anda? Next. Gideon itu orang penakut ya saudara. Problemnya dia itu di emosinya. Dia mengirik, saya lupa ya, dia memeras anggur di pengirikan gandum atau dia mengirik gandum di pemerasan anggur gitu deh. Pokoknya tempatnya aneh gitu. Dia melakukan sesuatu di tempat yang aneh. Kenapa? Karena dia menghindari orang Midian. Dia takut banget sama orang Midian. Tapi apa yang dikatakan malaikat Tuhan ketika pertama kali bertemu dengan Gideon? Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Dalam hatinya Gideon apa? Gagah berani apa? Ini orang aku takut kok dibilang gagah berani. Yang bener aja. Tuhan itu bukan berkata siapa kita sekarang, tapi Tuhan selalu kalau bertemu dengan kita berkata siapa kita di depan nanti. Tuhan berkata kepada Gideon, hai Gideon, kau adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Demikian juga waktu bertemu dengan murid-muridnya, Yesus berkata, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Saat itu belum, masih menjala ikan teri. Tapi Tuhan udah lihat jauh ke depan. Hai Simon, kamu akan disebut Petrus. Kamu adalah batu karang. Simon yang menyangkal Yesus itu, Yesus sudah lihat sometimes dia akan berdiri berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Wow. Jangan lihat diri kita sekarang. Lihat pakai kacamatanya Tuhan yang melihat kita jauh ke depan. Gideon yang penakut jadi salah satu hakim Israel. Wow. Apakah emosi-emosi seperti ini jadi hambatan bagi hidup kita? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi dia dipakai Tuhan menjadi pemimpin para rasul di awal-awal Pentakosta. Wow, luar biasa loh. Kita akan lihat Kisah Rasul pasal 2. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri sendirian. Betul nggak? Halo? Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri seorang diri. Betul? Salah ya? Oh salah. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Yang berdiri orang 12, yang khotbah Petrus doang. Petrus seorang yang selalu mau sendirian, jalan di atas air juga sendirian, nggak ngajak teman-teman. Ya, ngomong ini itu ceplos-ceplos juga sendirian. Kali itu dia nggak menjadi orang yang serba menonjol sendirian. Berdiri bersama dengan ke-11 rasul yang lain, tapi yang berkhotbah dia nggak mungkin semua khotbah nanti yang mau didengerin yang mana, bingung kan orang-orang kan. Jadi yang khotbah tetap satu, tapi berdiri adalah 12 rasul berdiri semua. Kita lihat di sini Tuhan mengubahkan karakter Petrus, Tuhan mengubahkan hidup Petrus. Orang yang trauma, orang yang pernah
Yesus menjadi pemimpin para rasul. Next. Apakah status menjadi keterbatasan Anda? Rahab, statusnya di masyarakat parah, dia itu pelacur. Alkitab sendiri yang menulis dia itu pelacur. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kitab Matius pasal 1, nama Rahab masuk dalam jajaran silsilah Yesus Kristus. Latar belakang pelacur loh. Makanya saudara, jangan menjadikan status di mata masyarakat itu menjadi hambatan untuk kita lebih dari pemenang. Grace, aku gak bisa lebih dari pemenang. Tetangga aku aja bilang aku ini wanita yang gini. Stop. Datang pada Tuhan seperti Rahab. Dia adalah orang yang berkata kepada dua pengintai, bangsa kami ini gentar menghadapi kamu. Kami udah dengar peristiwa mujizat Laut Merah. Kami udah dengar Raja Sihon dan Og. Oleh karena itu, dia bikin janji sama dua orang pengintai. Luar biasa loh, itu resikonya besar. Kalau ketahuan raja, dia bisa dipenggal loh itu. Wow, menjadi nenek moyang Daud, menjadi garis keturunan Mesias, masuk dalam silsilah daftar Yesus Kristus. Next. Apakah hubungan dengan lawan jenis menjadi keterbatasan Anda? Aduh Bu Kris, aku gak bisa dipakai Tuhan, aku gak bisa lebih dari pemenang Bu Kris. Kenapa? Aku tuh udah paling gampang jatuh cinta. Bukan dijatuhin cinta, gampang jatuh cinta gitu ya. Ya kita lihat siapa dia? Dan Simpson. Simpson adalah orang yang mudah jatuh cinta. Ya, ketemu cewek Filistin ngiler, ketemu Delila ngiler, ya kan? Tapi di akhir hidupnya ketika dia bertobat, dia menjadi pahlawan iman. Nama Simpson masuk dalam daftar pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11. Dia mengakhiri pertandingan hidupnya dengan baik, dia kembali kepada jalan Tuhan. Next. Apakah latar belakang keluarga menjadi keterbatasan kita? Next. Yefta itu anak haram. Dia itu papahnya namanya Gilead, tapi Gilead itu punya anak-anak dari istri yang resmi, sedangkan Yefta ini dari anak dari perempuan lain. Tapi Yefta si anak haram ini dipakai Tuhan menjadi salah satu hakim Israel. Jangan menjadikan latar belakang keluarga menjadi satu hambatan untuk kita lebih dari pemenang. Walaupun kita mau anak haram lah, mau anak apa lah saudara, waktu Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita, gak pernah Tuhan itu melakukan dengan satu yang namanya iseng. Iseng-iseng tak ciptain Susan Griselda Sumirat Widiono yang saat ini berkhotbah di sini gak ada. Tuhan tuh gak pernah iseng. Mungkin ada anak yang dikandung dalam ibunya hasil perkosaan, itu pun Tuhan tidak pernah iseng ciptakan dia. Tuhan menenun dengan tangannya sendiri. Jangan jadikan latar belakang keluarga kita menjadi satu hambatan untuk kita lebih dari pemenang. Perempuan Samaria itu juga orang berpoliandri, bukan poligami loh, poliandri loh. Yang saat ini bersama-sama dengan dia, itu pun bukan suaminya, itu pun pria kelima. Waktu bertemu dengan Yesus, bertemu dengan sumber air hidup itu, Yesus berkata, yang ada padamu itu pun bukan suamimu kan? Yang kelima kan? Dia kaget. Yesus orang asing kok bisa tahu? Detik itu juga perjumpaan dengan Yesus membuat dia menjadi penginjil pertama yang memenangkan seluruh kota Samaria. Berhasil membuat Yesus menahan schedule perjalanannya, menunda jadwalnya di luar kota sampai 2 hari. Wow. Seorang perempuan poliandri Tuhan bisa pakai. Next. Apakah nafsu seksual menjadi kelemahan Anda? Next. Siapa itu? David. Daud ya kan? Jalan-jalan ke soto istana, lihat perempuan lagi mandi, udah dikasih tahu anak buahnya itu istri Uria, itu apa namanya binti Eliam, udah tahu Eliam itu juga salah satu pahlawan Daud, dia udah tahu kalau itu cucunya Ahitofel itu penasehat raja, dia udah tahu kalau itu udah punya suami, tetap diembat, ya kan? Suaminya dibunuh di medan perang melalui rekayasa perang. Ya jelas kalau Anda lihat urutan daftar pahlawan Daud, Uria itu daftar urutan paling terakhir dari, saya nggak salah lupa ya, 37 orang atau berapa. Disuruh paling depan langsung
masuk level 1. Jelas grogi, lihat musuh aja bukannya nyandang pedang malah udah mati, kelopak-kelopak duluan, stres duluan ya kan. Uria jelas mati dong, rekayasa perang. Tetapi di akhir hidupnya Daud membawa persembahan-persembahan pada Tuhan, kasih kepada Salomo untuk pembangunan bait Allah. Halo, kalau kita pernah jatuh, bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh, bangkit lagi. Ya, saya tidak mengkompromi semua dosa ini, tetapi jangan jadikan satu kejatuhan untuk membuat kita jatuh selamanya. Bangkit lagi jadi lebih dari pemenang. Apakah kelemahan jiwa menjadi keterbatasan Anda? Ada loh hamba Tuhan di Alkitab yang punya kelemahan jiwa. Next, siapa dia? Elia. Elia tuh stres, duduk di bawah pohon. Dan dia bilang, lebih baik aku mati aja. Mati aja, lebih baik aku mati. Itu kalau orang stres gimana? Banyak loh tokoh-tokoh Alkitab yang stres, mengutuki hari kelahirannya, minta mati ya Tuhan. Wow, Elia stres, tapi setelah dia ketemu sama Tuhan di angin sepoi-sepoi, dia pulang, dia cetak yang namanya Elisa. Bayangkan Elisa tuh punya guru mantan stres. Ayo, Anda bisa bayangkan nggak Elisa itu punya mentor mantan stres? Tapi sebelum Elia dibawa Tuhan naik ke surga dengan kereta kuda berapi, jangan keliru bilang kereta api berkuda ya, lain ya. Kereta api berkuda ya, lain ya. Kereta kuda berapi, Elia sudah mencetak yang namanya Elisa. Walaupun pernah stres, nah masalah, Grace, aku pernah jadi orang miring, aku pernah ada di rumah sakit jiwa, biarin itu masa lalu. Jalan terus, move on, lebih dari pemenang. Jangan jadikan itu suatu hambatan, halangan. Next, apakah ketaatan menjadi keterbatasan Anda? Bu Grace, aku tuh jiwaku pemberontak, aku tuh susah mau suruh taat. Kita lihat next, Yunus. Yunus sempat lari dari Tuhan, lari jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi pada akhirnya ditemui, dia bisa berkhotbah untuk Niniwe. Niniwe yang harusnya dikelilingi 3 hari, 1 hari selesai. Ayo, dia lebih cepat 3 kali lipat. Jadi kalau kota Batu ini kita kelilingi 3 jam, Yunus 1 jam pun selesai. Hei, kok ini mau ditunda kali itu? Bertobat gak? Bertobat gak? Wah, langsung bertobat semua. Sak kambing domba sapinya ikut puasa semua. Serius coba Anda baca di Alkitab. Sak kambing domba sapinya ikut puasa semua, bertobat, sak anjing-anjing, sak kutu-kutu semut-semutnya. Enggak, itu saya melebih-lebihkan ya saudara. Nanti ada cari di Alkitab mana kutu sama semut, gak ada. Saudara, wow, luar biasa ya. Yunus yang sempat lari pada akhirnya membuat satu kota itu bertobat. Tuhan pakai hidupnya. Kalau kita ada problem dengan ketaatan, datang sama Tuhan, minta Tuhan hati yang taat. Next, apakah faktor ekonomi menjadi keterbatasan Anda? Next, ada loh Naomi, dia si janda miskin, dia dipakai Tuhan mengasuh Obed yang adalah kakek daripada Daud. Obed punya anak Isai, Isai punya anak Daud, Daud terus turun ke Mesias. Naomi, padahal Obed itu bukan cucu kandungnya, itu kan dari Ruth menantunya Ruth itu kan nggak ada hubungan darah dengan dia, tetapi Naomi dari tuanya mengasuh Obed yang adalah kakek moyang daripada Daud. Garis keturunan Mesias. Next, siapa lagi orang yang pernah bangkrut? Ayub itu bangkrut, krut. Bayangkan dalam waktu singkat semua kambing, domba, keledai, onta. Zaman dulu onta, zaman sekarang tuh mobil. Halo, mahal loh itu onta di zaman dulu. Sama dengan kalau zaman sekarang harga mobil. Ribuan ontanya 3.000. Kalau Anda punya 3.000 mobil, Anda bisa dibilang orang terkaya di dunia pada saat ini. Ya kan? Waktu dia dipulihkan, mobilnya jadi 6.000. 2 kali lipat, luar biasa. Nah, Ayub yang bangkrut, Tuhan pakai menjadi pendoa syafaat buat sahabat-sahabat. Karena Tuhan bilang gini, kalau nggak Ayub yang doa ya, kalau kalian doa-doa sendiri ya, aku nggak mau dengar. Harus Ayub yang berdoa buat kalian, baru permintaan ampunnya aku ampuni. Jadi pendoa syafaat dalam keadaan bangkrut itu susah loh saudara. Boro-boro doakan orang lain, doaku sendiri aja belum dijawab. Itu nggak mudah loh
Ayub itu jadi pendoa syafaat buat sahabat-sahabatnya yang selama ini udah nuding-nuding dia. Kamu tuh saya, Ayub, kamu tuh pasti hidup, kamu tuh fasik, makanya kamu gini. Ayub bela diri, enggak, kamu tuh salah, kamu gini. Ayub membuktikan gini. Akhirnya Tuhan datang, hei, siapa yang ciptain alam semesta? Kamu lihat tuh buaya, Tuhan tunjukin alam semesta semua. Ayub kelepek-kelepek, Tuhan aku cabut perkataanku. Tapi yang lain-lainnya gak ada yang kelepek-kelepek, diem aja, cuma Ayub kok. Makanya Tuhan bilang, doa Ayub yang aku dengar. Next. Apakah kelemahan tubuh menjadi keterbatasan rendah? Kita lihat satu tokoh Alkitab, yaitu Timotius. Kita gak sempat buka ayatnya. Timotius itu dikatakan oleh Rasul Paulus, pencernaanmu itu bermasalah, kamu harus minum anggur. Mungkin si Timotius itu kalau nggak sakit mah atau asam lambung. Salah satu dari itu deh. Asam lambung atau sakit mah, karena pencernaan. Kalau nggak sebelit mungkin dia. Bisa saja, karena kan pencernaan. Tapi Timotius ini dipakai Tuhan jadi penginjil, jadi gembala yang masih muda, ikut Rasul Paulus penginjilan kemana-mana, dipercaya untuk memegang satu jemaat. Wow. Makanya kalau kita punya kelemahan fisik, gak usah jadikan masalah. Kita bisa lebih dari pemenang. Timotius saja yang sembelit, yang sakit mah, asam lambung, kita nggak tahu sakitnya apa, bisa dipakai Tuhan luar biasa kok. Iya kan? Next. Lazarus, bahkan Lazarus yang kelemahan fisiknya udah sampai dead, game over, mati. Tuhan bisa bangkitkan sampai banyak akhirnya orang Yahudi percaya kepada Yesus gara-gara kebangkitan Lazarus. Cari di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Lazarus pernah ngomong satu kata apa enggak? Amin kek, kata apa? Yes atau apa ada? Enggak ada, coba cari Lazarus ngomong apa? Satu kata dari Alkitab. Enggak ada ucapannya. Tapi kebangkitannya rek, jangan ditanya. Orang Yahudi akhirnya banyak yang percaya pada Yesus gara-gara lihat Lazarus bangkit. Dia nggak usah banyak ngomong, cukup dengan bangkit aja semua orang pada makanya kita harus bangkit dari semua kelemahan kita, supaya semua orang yang melihat hidup kita, mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, mereka mengagungkan, meninggikan nama Tuhan, bahkan tidak mustahil mereka percaya kepada Tuhan lewat kebangkitan hidup kita dari masa lalu. Next. Nah, bagaimana caranya hidup berkemenangan? 1 menit aja, kita buka Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Makanya kalau kita lebih dari pemenang, jangan dengerin kata-kata orang fasik itu. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, jangan dengerin kata-kata orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan ikut-ikutan kalau ada orang mencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mending kita dengerin firman. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Gimana caranya lebih dari pemenang? Caranya jangan ikuti orang fasik, tapi ikuti jalan-jalan Tuhan. Tertanam di rumah Tuhan, tertanam berakar di dalam firman, iman kita berakar dalam sampai kita menghasilkan buah. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik adalah salah satu orang yang mengasihani diri sendiri. Aku pesek, masa laluku parah, aku di mata masyarakat aku sampah, aku gak bisa dipakai Tuhan, hidupku pasti gagal, aku gak bisa lebih dari pemenang, mustahil Tuhan bisa pakai aku. Itu fasik, saudara. Kalau mau jadi orang benar, katakan aku lebih dari pemenang. Tuhan memulihkan hidupku, Tuhan mau memakai aku. Terima kasih kau pulihkan aku Tuhan. Kayak gitu tuh kita bisa jadi lebih dari pemenang. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tidak ada alasan apapun yang membuat kami ini menjadi pecundang, jadi orang yang kalah. Tetapi ada banyak alasan untuk kami mengubah setiap kelemahan itu menjadi satu kekuatan. Mengubah setiap kelemahan masa lalu kami menjadi satu catatan untuk pertobatan kami, menjadi satu catatan untuk kami berbalik 180 derajat dan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Kami tidak akan menyerah terhadap apapun juga. Terima kasih Bapak. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Selalu ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah Katakan pada kehendakmu ya Tuhan. Kehendakmu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Menyerah sekali lagi. Ku takkan menyerah. Katakan kepada apapun juga. Amin. Sebelum ku coba semua berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan bahwa kuasa-Mu itu nyata dalam hidup kami. Kami menjadi pemenang. Kami tinggalkan segala beban hidup kami Tuhan. Kami tinggalkan segala masa lalu kami yang menghambat hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Bu Grace yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Biarlah Tuhan terus memakai terus hamba-Mu. Tuhan yang terus memberkati pelayanan, keluarga, dan segala pergumulan hidupnya. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam setiap hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Dia Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya mewakili seluruh jemaat yang ada mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Anda bukan orang asing, tetapi Anda adalah satu keluarga di dalam Tuhan di tempat ini. Juga sekali lagi terima kasih buat Ibu Grace yang sudah meluangkan waktunya untuk melayani di MDC. Terima kasih Bu Grace dan semua berkati. Ini sudah beberapa kali Bu Grace melayani di tempat kami. Nanti berikutnya lagi. Ya, berkati. Juga kelas pemudi dan DK dan HB telah dibuka kembali. Monggo silakan yang mau mengikuti pemuridan di kelas dasar-dasar kekristenan dan juga hidup berjemaat boleh langsung menghubungi saya yang masih tertunda. Monggo silakan kita lanjutkan lagi. Juga jadi pemuridan belum tamat ya. Masih ada terus. Juga doakan bagi rencana kita untuk ibadah IPAS ya, ibadah Padang dan juga aksi sosial di Pantai Batu Bengkung Malang Selatan. Doakan biar ini dapat terselenggara dengan rencananya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat, mau ikut ke sana ibadah Padang dan aksi sosial, monggo silakan bisa hubungi saya. Itu saja informasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini adalah ibadah yang sangat memberkati hati Tuhan dan sangat memberkati hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, dengan tak henti-hentinya saya mengajak setiap kita untuk terus berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga bagi Kota Batu di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Kita tahu bahwa bangsa kita hari-hari ini sedang menghadapi tantangan yang besar. Ada begitu banyak rintangan hambatan yang dihadapi oleh bangsa kita. Tapi kita percaya bahwa pujian kita pada pagi hari ini, bangsa kita dipimpin oleh Tuhan. Mari kita angkat suara bersama-sama di hadapan Tuhan pagi hari ini dengan iman di hadapan Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan ya Tuhan. Biar pujian itu menjadi doa kami di hadapan Engkau ya. Kami bawa bangsa kami, bangsa Indonesia dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan yang sempurna atas bangsa kami. Terima kasih. Kami pasang berkat bagi bangsa kami. Berdoa kemuliaan-Mu Indonesia. Segera dengan iman katakan ya Allah, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Karena cinta negeriku Indonesia. Kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk kemuliaan-Mu Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa bagi Kota Batu di mana Tuhan menempatkan setiap kita dalam kota ini. Dengan iman berkata, amin. Kota Batu berdiri dan membawa doa kami. Kami percaya Tuhan, ada perkara-perkara yang besar Tuhan kerjakan dalam kota ini melalui gereja kami Tuhan. Kami lepas berkat bagi Kota Batu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Sekali lagi hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Dengan iman katakan hanya nama-Mu Yesus, hanya nama-Mu Yesus ditinggikan di atas Kota Batu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan doa-doa yang kami naikkan untuk bangsa kami, untuk Kota Batu, Tuhan sudah mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Aku berdoa, Bapa serahkan setiap pergumulan hidup jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa percaya Tuhan, pagi hari ini melalui firman-Mu, melalui ibadah pada pagi hari ini, jemaat-Mu mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan bagi setiap kita pagi hari ini, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkannya siang dan malam, dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri yang berjanji atas hidupmu. Allah tidak akan pernah berbohong atas hidupmu. Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, dan biarlah kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap kami mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dan berkat ini Tuhan kami terima hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Immanuel.